Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warius Alua, NPM saya 41155050220026. Kelas A1 Fakultas Teknik Prodi Informatika, Angkatan 22. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pembuatan aplikasi dengan menggunakan Java GUI, yang mana bertujuan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk itu, sebelum saya menjelaskan atau mendemokan aplikasi yang telah saya buat, saya akan menyampaikan beberapa atau latar belakang daripada pembuatan aplikasi saya sendiri. Jadi aplikasi itu saya buat dilihat dari dalam era digital saat ini. Teknologi informasi atau itu telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, itu termasuk di dunia bisnis. Nah, itu salah satu kebutuhan mendasar bagi para pelaku usaha, baik usaha kecil maupun besar. Jadi dalam sistem kasir yang efisien dan strategis, maka sistem kasir ini tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan, tetapi juga membantu dalam mengelola stok barang, laporan keuangan, dan analisis bisnis lainnya. Oleh karena itu, hadirnya aplikasi kasir yang telah saya buat ini yang handal dan mudah digunakan untuk menjadi solusi yang sangat dibutuhkan. Dan juga daripada tujuan pengembangan aplikasi kasir ini dikembangkan dengan tujuan untuk menyediakan solusi sistem kasir atau bisnis desktop yang mudah digunakan. Jadi mudah digunakan, efisien, dan juga terintegrasi. Jadi di sini ada beberapa tujuan yang memang spesifikasi yang perkembangan aplikasi itu sendiri, yaitu pertama itu ada meningkatkan efisiensi transaksi, pengelolaan stok, ada keamanan data, itu melaporkan laporan yang akurat, laporan keuangan yang akurat, kemudian penggunaan. Baik, untuk itu saya langsung masuk di aplikasinya. Di sini ini source code-nya, namun saya langsung aja di login dulu. Dan aplikasi ini juga saya buat sesuai dengan syarat, yang mana harus memiliki relasi tabel, ada input, tambah, update, delete, dan beberapa fitur yang telah saya buat. Dan di sini saya masukkan di halaman web login, halaman login saya masukkan password dan username dan password ini diambil dari yang ada dalam database, tidak hanya masukkan sembarang. Baik, untuk itu langsung saya masukkan admin login. Baik, di sini saya sengaja masukkan username-nya salah, maka di sini tampilan notifnya salah. Jadi ganti username yang benar, maka login ke sini. Di sininya tuh dimana aplikasi kasir ini tidak menyediakan barang di dalamnya, namun di sini barangnya di list masukkan. Barangnya dimasukkan dari luar. Setelah dimasukkan, tentukan harga dan jumlah stok satuan dan tambahkan dalam tabel. Otomatis dia akan tersimpan dalam database yang telah saya buat, dan harga serta
kembalian ya, otomatis jika kami bayar maka jika ada kembalian maka akan muncul, dan juga ada tombol edit, hapus, clear, dan juga save. Untuk itu saya coba tampilkan data yang sebelum saya input. Ini data yang diinput sebelumnya. Ini data yang saya input. Sekarang saya tambah data baru lagi, yaitu namanya roti. Roti saya beli dengan harga 5.000. Jumlah 3. Satuannya jadi saya bayar dengan harga 20. Sebelum saya bayar, tambahkan dulu. Setelah dia masuk, saya bayar dengan harga 20 tadi, dan saya bayar. Maka dari jumlah keseluruhan dari tadi masukkan jumlah 3, maka satu roti 5.000 akan 15, dan saya bayar uangnya 20, maka kembalian 5.000. Dan benar, maka saya save. Oke, jika saya save maka datanya akan tersimpan di dalam database. Saya coba lihat, cek di sini ya, rotinya udah masuk. Tadi saya save-nya 2 kali, makanya tersimpan 2 kali. Oke, clear data, clear. Saya masukkan lagi data baru, yaitu dengan nama susu. Harganya 20, jumlah 1, satuan PJS, tambah, dan saya bayar 20 harganya, berarti saya bayar 30. Bayar, maka kembalinya 10.000. Oke, coba saya edit. Ini harganya saya tambah kasih 2, berarti di sini harus tambah uang. Setelah edit, bayar, maka kembaliannya 50, kembalian 30. Oke, jadi airnya masuk, dan saya save. Susunya saya save, data berhasil disimpan, clear. So, data yang saya simpan tadi, susu masuk dengan harga 20.000. Ini totalnya. Oke. Begitu, mungkin kurang lebih seperti itu, dan langsung saja lihat database-nya. Data yang saya input tadi dia otomatis tersimpan di data barang. Oke, ini data yang tadi saya input. Jadi ID barangnya ini ID barang yang sebelumnya dengan ini. Kenapa lompat? Karena sebelumnya saya udah ada yang hapus, makanya ID-nya dia teruskan, dia yang belum ditambahkan. Baik, itu data ininya, data barang. Di sini passwordnya itu diambil dari tabel user. Jadi passwordnya itu yang harus masuk untuk loginnya menggunakan password dan user yang ini. Dan di sini juga ada relasi tabel.
Baik, di sini juga ada relasi tabel. Relasi tabelnya seperti ini. Jadi dari tabel tabel transaksi ini ID dari user sama ini dipanggil di relasinya dengan data transaksi. Oke, ini untuk relasinya kurang lebih seperti ini, dan kembali kita ke program. Ini error tadi saya salah klik. Nah, ini shortcut programnya. Di sini saya juga ada connection database importnya. Juga ada JDBC-nya, dan di sini saya ada fungsi untuk loginnya. Jadi nama ininya tuh variabelnya menggunakan text user, dan otomatis akan dipanggil dengan desain GUI-nya. Dan di sini ada fungsi boolean yang mana ini tuh untuk connection database dengan pemanggilan password yang ada di dalam database-nya ini kasir 2026 itu nama database saya. Dan di sini saya pakai fungsi, ada juga fitur utama, ada juga yang kasir. Ya, ini kurang lebih. Jadi ini pemanggilan nama ininya, kelas picture kelasnya. Dan di sini ada juga untuk ini login, ini kasir. Baik, di sini tuh udah ada beberapa fungsi tambah juga yang tadi. Jadi tambahnya itu dengan nama barang, itu menggunakan ini fungsi tambah yang sempat tadi saya demokan. Jika tambah barang maka akan masuk di dalam tabel dan tentukan harga. Jadi harganya tuh ada harga yang kita masukkan tambah dengan harga barang, maka akan total sementara di sini yang tadi dari harga awal itu. Dan juga di sini button edit yang mana barang yang mau diedit, misalkan harganya mau belinya 3 tapi ini bisa diedit jadi 2. Nah itu jadi di sini ada menggunakan integer ini itu total sementara itu sama dengan harga barang yang sebelumnya, maka akan dikalikan jumlah keseluruhan. Jadi jumlahnya itu akan total sementara
akan tampil di tadi tombol fill atas. Oke, baik. Ada tadi tombol bayar juga. Ini fungsi tombol dari bayar tadi, yang mana jika harganya sudah ditentukan, maka otomatis kembalian akan sama dengan total itu akan dikurang dengan harga yang kita dimasukkan. Maka di sini akan tampil harga kembalian. Dan di sini juga ada tabel, yang mana tabel ini berfungsi untuk lebihnya ke desain tabelnya. Dan di sini tombol save itu tadi jika kita setelah barangnya jika sudah kita masukkan, jika benar dan kita simpan, maka dia akan tersimpan di database yang telah dibuat. Tuh, ini button save, dan juga ada button show yang mana untuk menampilkan data barangnya, nama-nama barang yang telah kami simpan itu diambil dari database juga, maka akan tampilkan ketika ketika kita klik tombol ini. Jadi semua harga apa yang semua kita input akan tampil. Jika kita ini juga, maka akan ada kesalahan. Oke, ini kurang lebih. Kalau ini untuk kasir, ini pemanggilan kelas login. Baik, mungkin ini yang bisa saya dapat menjelaskan terkait dengan pembuatan aplikasi kasir yang saya buat. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Di sini saya tidak membuat file dalam bentuk PDF, tapi saya mempresentasikan dan beberapa fitur yang memang disyaratkan seperti CRUD, insert, update, delete. Itu saya mungkin kurang lebih yang seperti saya jelaskan. Untuk itu kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.